Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, baca dulu ini nih pertanyaan dari subscriber ngomongnya susah. Assalamualaikum, admin yang terhormat, nitip pertanyaan. Bagaimana caranya berzikir yang benar dan baik agar bisa membawa kepada ketenangan jiwa? Nah, wallahu a'lam ya, agak jawabannya nih. Tapi karena ditanyakan kepada kami, mudah-mudahan nggak salah. Kalau salah bukan jawaban, cari lagi di ulama-ulama yang lebih pandai lagi. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Surat Ar-Ra'd. Ketahuilah berzikir kepada Allah bisa membawa kepada ketentraman hati dan jiwa. Zikir tuh bawa tentram, zikir tuh bawa tenang. Untuk mencapai ketentraman dan juga ketenangan jiwa perlu proses. Ada proses. Kadang kita zikir, ada orang pakai zikir, zikirnya untuk meluapkan emosinya, ada. Ya, orang demo tuh, Allahu Akbar, zikir bukan? Zikir Allahu Akbar, tapi apa? Emosinya yang diluapkan, bukan dengan Allahu Akbar, dia malah redam emosinya, malah tambah marahnya. Nah, berarti bukan salah zikirnya, jalan menuju zikirnya itu yang bermasalah. Maka agar bisa membawa zikir kita kepada ketenangan jiwa, zikir itu ibadah, dan ibadah mesti pakai ilmu. Jika ibadah tidak di koridor ilmu secara ilmiah, bahaya nantinya. Maka kemudian para ulama-ulama ahli zikir punya adab atas ibadah itu sendiri, agar zikir kita berkualitas, membawa ketenangan jiwa, ketentraman batin, bisa meredam emosi. Ya pakai ilmu, pakai adab. Adab zikir ulama banyak. Kalau Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahul aziz itu ngajarin cara-cara adab zikir nih, kurang lebih begini. Kata beliau, adab zikir yang pertama, jangan sampai mengerjakan yang sunnah duluan, yang wajib belakangan. Kalau zikir itu dihukumi sunnah muakkadah, walaupun perintahnya fadzkurullaha, maka berzikirlah kepada Allah, tapi hukum perintah itu amr, jatuhnya kepada sunnah muakkadah. Tidak semua perintah dari Allah jatuhnya kepada wajib. Dua, ada perintah itu jatuhnya kepada wajib, ada perintah Allah jatuhnya hukumnya jadi sunnah muakkadah. Zikir awalnya wajib. Kenapa? Karena di perkara wajib ada zikir. Sholat wajib, dalam sholat ada zikir enggak? Nah, maka zikir ikut ke bawah wajib. Secara umum zikir sunnah muakkadah. Maka adab pertama zikir adalah kerjakanlah yang wajib-wajib dulu, baru yang sunnah. Zikir sunnah, sholat wajib, jangan sampai zikiran baik, sholat enggak. Nah ini offset. Kalau main bola pelanggaran itu. Jangan kerjakan zikirnya terus, puasa sunnahnya terus, tapi wajibnya ditinggalkan. Ini juga menjauhkan kepada ketenangan batin, ketentraman jiwa zikirnya. Maka kalau guru kami bilang sunnah itu ibarat kita pakai baju, wajib itu ibarat kita pakai celana. Kira-kira orang pakai baju baik nggak bercelana pantas nggak? Kira-kira begitu. Orang sunnah baik dikerjakan tuh orang pakai baju baik kagak pakai celana, tapi orang pakai wajib pakai celana baik nggak pakai baju pantas nggak? Sama-sama nggak pantas kan? Nah, maka yang terbaik ya wajib ya sunnah. Satu adab zikir, jangan zikir baik, wajib kerjakan.
jangan ditinggalkan. Sebab mulai ada di Batu Raja, nggak perlu sholat lagi, cukup zikir Pak. Di Batu Raja sudah mulai berkembang hal seperti itu. Maka ketika ditanyakan kepada kami, bagaimana kita itu hanya cukup ingat baik sama Allah, nggak usah sholat, sesat tuh ajaran, nggak beres. Kemudian yang kedua, adab zikir itu bagusnya tidak mengubah lafaz zikir yang maksur. Yang maksur artinya yang teriwayat dari baginda Nabi. Subhanallah, pakailah hurufnya, pakailah panjang pendeknya, ikhtiarnya mesti ada. Walaupun dalam kenyataan nanti orang dengar tuh karena orang kalau sudah asyik zikir hilang semua. Subhanallah, usahakan ikhtiar lafadznya tidak berubah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Hurufnya tak berubah, harokatnya tak berubah. Berarti pakai tajwid juga di sini dalam zikir. Ini adab zikir agar bawa ketenangan. Subhanallah, subhanallah. Jangan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Apa gue ya? Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Bar. Jadi pakai huruf-hurufnya yang pas. Itu adab zikir supaya masuk ke hati. Kemudian yang ketiga adab zikir, paham, ngerti lafaz zikir yang dibaca. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Subhanallah, maha suci Allah. Allahu Akbar, Allah maha besar. Memahami makna zikir itu mendorong kepada kekhusyuan, mendorong kepada fokus kita bertafakur tentang Allah Jalla wa'ala. Subhanallah, subhanallah, maha suci Allah, berarti selain Allah diragukan kesuciannya, termasuk diri kita. Maha suci Allah, selain daripada Allah adalah makhluk, karena Allah terbersihkan dari segala macam bentuk sekutu bagi Allah. Terus maka memahami makna itu juga penting. Adab zikir agar bisa membawa kepada ketenangan jiwa. Yang selanjutnya adalah urusan makanan. Nah, ini ngaruh. Urusan yang kita makan itu pengaruh kepada kualitas zikir kita. Kalau banyak yang kita makan yang hukumnya enggak jelas, apalagi yang haram, nah itu pengaruh juga kepada kualitas zikir kita. Maka orang boleh sama dalam lafaz zikirnya, tapi beda dalam ijabahnya. Orang boleh sama dalam doanya, tapi dalam pengkabulannya bisa beda. Bismillahnya sama, khasiatnya orang bisa beda-beda. Orang dulu bismillahnya enggak fasih-fasih amat. Bahkan kalau ada diajarin tajwid dikritik semua sama kita. Tapi urusan ijabah lebih manjur doa mereka. Ustadz sekarang bismillahnya fasih-fasih 1000 kali orang sakit panas nggak sembuh-sembuh. Orang kesurupan nggak sembuh-sembuh. Orang dulu masya Allah kasih air baik, orang kesurupan nih, dikasih air bacain Bismillahirrahmanirrahim, nggak beres lafadznya. Tapi makannya benar. Akhirnya diijabah oleh Allah. Kata dia, ini air siramkan kepada yang sedang kesurupan, insya Allah basah. Basah. Kalau sembuh, Allahu a'lam. Nah Bapak jamaah rahimakumullah, maka pengaruh tuh terhadap kualitas zikir kita. Jika kita bertanya, tiap sholat kami zikir, tapi perasaan kami, batin kami belum tenang, jiwa kami belum tentram, ada masalah. Dengan dari mana kita dapat makanan, apa yang kita makan. Itu kata Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani, dan banyak yang lain-lainnya, termasuk sebelum zikir afdolnya berwudu. Wudunya dua, ya wudu batin, ya wudu zahir. Wudu zahir, kayak kita biasa. Wudu batin, taubat. Wudu batin, ikhlas. Wudu batin, qanaah. Wudu batin, tawadu. Wudu batin, tadarru. Tuh, siapa yang ngajarin? Sayyidi Syekh Al-Imam Abi Hasan Asy-Syadzili, thariqahnya beliau Asy-Syadziliyah. Nah, itu sekilas tentang zikir.